how are you? Great, thank you so much. So welcome back to IPA class with Miss Utari. Are you ready to learn something new with me? Ready? Okay, do you know what the topic for today? Yeah, this is our topic for today. Hai kids, kembali lagi dengan Miss Utari. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor tema 6 subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, mengetahui keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Masihkah kalian ingat apa perbedaan panas dan suhu? Panas nama lainnya adalah benar kalor. Masihkah kalian ingat perbedaan panas dan suhu? Mari kita diskusikan nanti saat di kelas ya. Kemudian yang pertama, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus mengingat ini, yaitu kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan ini terjadi hingga tercapainya keseimbangan suhu. Arti keseimbangan suhu di sini adalah suhunya seimbang. Ya. Kemudian yang kedua, adapun 3 cara perpindahan kalor yang bisa kita amati atau identifikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama disebut dengan konduksi, merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Zat perantara artinya adalah zat yang digunakan dalam berpindah. Kemudian, konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, dan zat perantara ikut berpindah. Sedangkan radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau sering kita sebut dengan pancaran. Oke, itu adalah 3 cara perpindahan kalor. Pertama ada konduksi, 2 konveksi, dan 3 radiasi. Kemudian berikut merupakan contoh konduksi. Nah, mungkin ini sering kalian lakukan atau pernah kalian lakukan. Pertama, mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Nah, sendok akan terasa hangat atau panas karena kalor berpindah dari air ke sendok. Masihkah kalian ingat sumber energi panas yang ada pada gambar ini? Yaitu benar, teh yang ada di dalam gelas tersebut adalah sumber energi panas. Jadi ketika kalor dari teh ini berpindah ke sendok logam, peristiwa inilah disebut dengan konduksi. Kemudian contoh lainnya, yang kedua, memegang cangkir berisi teh panas atau kopi panas atau cairan yang panas, tangan akan merasakan panas ketika memegang cangkir tersebut. Yang ketiga, mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Nah, jadi ketika wajan ini kalian panaskan dan meletakkan mentega di atasnya, mentega tersebut lama-kelamaan akan mencair karena dia menerima kalor. Begitu juga ketika kalian memegang cangkir yang berisi teh panas atau susu panas di dalamnya, panas yang bersumber dari larutan atau cairan di dalam cangkir ini akan berpindah ke telapak tangan kalian. Namun, larutan yang ada atau cairan yang ada di dalam cangkir tidak ikut berpindah ke telapak tangan kalian. Itulah yang disebut dengan konduksi. Kemudian contoh selanjutnya adalah tutup panci akan panas saat digunakan untuk memasak. Nah, mungkin kalian bisa melihat biasanya jika memiliki tutup panci yang transparan akan terlihat ada titik-titik air di sini. Itu artinya panci sudah panas ya. Kemudian contoh konveksi, inilah perpindahan panas yang kedua. Yang pertama, merebus air. Ketika merebus air, kalian akan dapat melihat air terlihat diaduk-aduk ya, ada gelembungnya. Hal ini terjadi karena partikel-partikel air yang ada di bagian bawah panas dan berpindah ke permukaan. Contoh yang kedua adalah memasak mie instan. Yang awalnya mie instan itu mentah. Lama-kelamaan mie instan akan berubah menjadi matang karena mendapatkan kalor dari air yang sudah mendidih. Yang ketiga, ketika merebus kacang hijau akan naik turun. Atau kalau kalian lihat dia akan bergerak naik turun.
itu disebabkan akibat air yang sedang mendidih. Inilah yang disebut dengan peristiwa konveksi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu peristiwa angin laut. Angin laut adalah angin yang berpindah dari laut ke darat dan terjadi pada siang hari, atau angin tersebut berhembus dari laut ke daratan. Angin berpindah dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi ketika ini terjadilah angin laut. Kemudian peristiwa angin darat, yaitu angin darat adalah angin yang berpindah dari darat ke laut atau angin yang berhembus dari darat ke laut. Dan ini terjadinya pada malam hari. Nah, angin darat inilah yang dimanfaatkan nelayan untuk melaut. Sedangkan sebelumnya yaitu angin laut dimanfaatkan nelayan untuk pulang kembali. Kemudian inilah perbedaan antara angin darat dan angin laut. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya yaitu penggunaan AC atau pendingin ruangan. Udara panas pada ruangan akan digantikan dengan udara dingin dari AC. Kemudian 7, sirkulasi udara melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara yang hangat atau panas dari dalam ruangan ke luar ruangan. Ini disebut dengan contoh konveksi. Kemudian kita masuk ke radiasi. Contoh pertama yaitu menghangatkan tubuh dekat api unggun. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melakukan kegiatan ini ya. Kemudian yang kedua, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Nah, kalau panas dari matahari, seluruh makhluk hidup memanfaatkannya setiap hari. Kemudian yang ketiga, menghangatkan telur ayam di bawah cahaya lampu. Nah, jadi semua kegiatan ini disebut dengan radiasi karena dia perpindahan kalornya berupa suatu pancaran. Ini pancaran dari api, contoh kedua pancaran dari matahari, contoh ketiga pancaran dari lampu. Nah, sekian yang dapat Miss Utari sampaikan. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan kalian tanyakan saat kelas nanti. See you kids!